Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video pada kesempatan kali ini. Dan pada di kesempatan kali ini kawan-kawan, saya sudah berada di lahan persawahan, di mana di tempat kami ya, ini sudah dilakukan proses pembajakan sawah, yang dimana pembajakan ini dilakukan dengan cara di traktor, dan yang jelas langsung dijadikan ya. Biasanya ada dua cara di sini ya, yang dimana yang bagus itu dibalikan terlebih dahulu, dibiarin beberapa hari dalam kondisi tercelup, lalu nanti baru dihaluskan semacam ini. Akan tapi karena ini kondisinya musim kemarau ya, mengejar airnya ya kan kawan, biar airnya tersedia secara terus menerus untuk budidaya padi. Maka dari itu kami lakukan budidaya, terutama dalam proses pengolahan lahannya dilakukan secara langsung ya, secara cepat ya, yang dimana dengan cara cepat ini langsung kita jadikan, dalam artian lahan ini kita buat rata ya kan, buat rata, buat halus lah, diperhalus, langsung diperhalus, setelah dibalik langsung dihaluskan, sehingga kondisinya semacam ini ya. Dan di samping itu kan kawan, selain kondisi yang sudah harus rata semacam ini, pastikan lahannya jangan sampai kering ya, basahi terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti tanah-tanah yang sudah dihaluskan ya, sudah kondisinya rata ya, tidak tanah balikan, kondisi rata semacam ini itu siap untuk dilakukan penanaman, dan kondisi tanahnya dalam kondisi basah, sehingga ketika kondisi basah tanah itu cocok ya untuk bibit-bibit tanaman padi yang akan ditanam di lahan ini, sehingga nantinya perakaran di awal budidaya tanaman padi itu nanti bisa tumbuh secara bagus ya, semacam itu. Nanti kalau sudah mulai agak besar, sudah survive dengan kondisi lingkungannya, maka dari itu kawan-kawan bisa mengurangi ketersediaan airnya semacam itu. Tapi kalau untuk di awal kan tetap setelah dilakukan pembajakan, perataan air harus tersedia. Nah, selain itu air itu nantinya selain dipergunakan untuk menjaga tanahnya tetap empuk ya kan kawan, tetap istilahnya ya empuk lah kan kawan, tidak memadat. Nah, itu juga dipergunakan untuk ini kan kawan ya, untuk menaruh hasil pencabutan bibit kan kawan ya. Jadi bibit padi itu kalau di tempat kami kan dibuat bedengan ya pada video sebelumnya. Nah, maka dari itu setelah dibuat bedengan, sekiranya bibit sudah siap ditanam ya, dengan ciri-ciri bibit sudah siap ditanam, dilakukan proses ya, pengikatan semacam ini kan kawan. Nah, pengikatan semacam ini nantinya bibit ini diikat kurang lebih, nanti dikasih jarak ya antar setiap beberapa meter itu dikasih jarak, ditaruh semacam ini. Nah, nanti tujuannya adalah dengan pemberian semacam ini nanti memudahkan petani dalam proses penanamannya ya kan kawan. Nah, dan di sisi lain juga ketika kondisinya belum 100% dikasih semacam ini ya. Nah, dengan digenangi air semacam ini, ditaruh bibit atau istilah hasil daud ya kan semacam ini, itu nanti menjaga bibit tetap fresh ya, tetap fresh, tetap bisa survive dengan kondisi lingkungan semacam itu ya. Semisal kalau kan kawan sudah membuat dalam bentuk bedengan, tapi istilahnya mau dipindah tanam kan pastinya dicabut terlebih dahulu. Nah, setelah dicabut itu pasti nanti ditaruh di beberapa jarak antar meter ya, katakanlah tiap 2 meter dikasih ikatan kayak gini. Nah, semacam itu kan kawan, ataupun 3 meter ya, semacam itu. Nah, nanti tujuannya untuk memudahkan petaninya, dan yang jelas
itu nantinya ketika disebar semacam itu, ketika kondisi lahan kawan ada airnya, bibit ini tidak mati ya, dan tidak stres ya, istilahnya mengurangi tingkat kesetresan lah ya. Ya stres tetap ada, tapi cuma dengan adanya air kan tingkat stres dari tanaman ini bisa berkurang. Nah sehingga nantinya dengan kondisi yang menggenang, bibit-bibit yang sudah dicabut itu tidak stres. Dan ketika sudah tidak stres ya, nanti bibit lebih mudah survive dengan kondisi lingkungannya, atau lebih adaptif lah ya dengan kondisi lingkungannya semacam itu. Nah jadi penanamannya nanti ke depannya ya, setelah bibit dicabut diikat semacam ini dan disebar nanti di situ, lalu ditanam. Nah penanamannya kondisi airnya harus juga kayak gini kawan-kawan, di awal-awal semacam itu. Nah kondisi air semacam ini nantinya yaitu menjaga tanaman padi, terutama bibit yang setelah kita tanam itu tidak stres ya. Nanti paling tidak ya 1 minggu lah, nanti ketika usia 1 minggu biasanya perakaran dari padi itu ya mulai ada rangsangan untuk tumbuh dan menjalar ke area tanah yang ditanami atau area persawahan lah semacam itu. Jadinya ketika usia setelah 1 minggu itu jauh lebih survive. Tapi permasalahan pun juga ada kan kawan, ketika kondisi digenang semacam ini, ketika penanaman itu permasalahan yang sering terjadi adalah keong ya. Keong itu di awal-awal itu suka makan tanaman padi atau bibit padi yang sudah ditanam atau baru ditanam semacam itu, karena bibit padi ini kesukaan keong ya kan kawan. Nah itu biasanya makan hingga bagian pangkalnya kan kawan. Nah kalau bagian pangkalnya terpotong ya, sedangkan tidak ada daunnya, biasanya tanaman padinya mati. Nah langkah yang dilakukan adalah penyulaman semacam itu. Tapi paling terbesar yaitu kan kalau di sini permasalahannya adalah keong. Keong ini bisa diatasi dengan beberapa cara ya. Salah satu langkah yang bisa kawan lakukan itu adalah dengan cara mengambil ya keong-keong yang berada di lahan kawan-kawan ya semacam itu, dan istilahnya menyaring lah air yang masuk di lahan kawan-kawan. Jadi pastikan air yang masuk nantinya ke lahan kawan-kawan itu yang bebas dari keong ya, sehingga keong tidak masuk di lahan kawan-kawan semacam itu. Dan di sisi lain juga, ketika ada keong di lahan kawan-kawan, lakukanlah pengambilan agar keongnya tidak memakan tanaman padinya dan dimanfaatkan kan keong tersebut ya, jangan dibiarkan begitu saja. Nah pemanfaatannya bagaimana? Keong tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik cair, dilakukan dengan cara fermentasi bisa. Lalu juga keong itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, contohnya bebek maupun entok ya kan kawan, ataupun angsa. Kalau kami biasanya dipergunakan sebagai pakan entok ya, jadi keongnya diambil digunakan sebagai pakan entok. Itu mengandung protein yang cukup bagus ya untuk entok-entok kita, jadi sebagai bahan campuran ya kan kawan semacam itu. Dan keong ini ya mungkin di beberapa tempat juga hama, tapi nanti keong itu kalau tanaman padinya sudah besar kemungkinan menyerangnya kecil. Dan keong itu juga bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian terhadap hama walang sangit ya kalau tidak salah itu kan kawan ya, mungkin di browsing lagi ya. Jadi keong itu nanti di tekniknya, caranya itu bisa ditancapkan di area luar lahan sehingga walang sangit tertarik di bau keong yang sudah membusuk lah kan semacam itu. Jadi walang sangit tidak mendekati tanaman padi kita, melainkan menjauhi dari tanaman padi kita karena bau keong yang menyengat itu kan kawan. Bau busuk keong yang menyengat walang sangit sangat suka, dan biasanya mereka mendekati semacam itu, sehingga kemungkinan untuk menyedot padi-padi kita itu lebih kecil ya kalau kita bisa menjebaknya walang sangit tersebut kan kawan. Jadi ya mungkin di tempat kami ya, di daerah kami
Ya ada beberapa orang yang awam mungkin keong masih dibilang hama ya, tapi kalau kita bisa memanfaatkan secara maksimal ya hasilnya cukup bagus. Dan itu pun sudah pernah saya praktekkan keong yang awal-awal kayak gini itu untuk pakan ternak entok, dan hasilnya entoknya juga besar kan kawan, tidak kecil kan kawan, tidak kalah dengan pakan konsentrat semacam itu pernah saya lakukan ya. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami mengenai awal penanaman budidaya padi kali ini. Semoga kawan-kawan bisa menambah wawasan, ilmu, manfaat dari video kali ini. Dan yang jelas tinggalkan sisi negatifnya dan ambil sisi positif serta hikmahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.